Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk memakmurkan salah satu rumahnya, yaitu Masjid Babut Taqwa, agar menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan karunia-Nya, dan mendapatkan hidayahnya. Sedemikian rupa sehingga Allah menjamin hidup kita aman dan bahagia serta sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu ketika balasan amal dihadirkan. Jadi amal yang pernah kita lakukan selama di dunia, nanti balasannya akan dihadirkan. Ya. Di sana ada yang namanya CCTV, yang tidak hanya multidimensi, tapi juga super canggih. Ya. Di dunia yang terakhir saja adalah bisa mendeteksi kebohongan seseorang. Apakah seorang itu berbohong atau kemudian jujur, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, maka banyak orang yang tidak bisa berbohong. Apalagi nanti ketika amal dihadirkan lengkap dengan balasannya. Nah, kapan itu? Hari kiamat, sebagai hari pembalasan. Jadi di dunia ini adalah waktu untuk beramal, sedangkan di akhirat waktu untuk menerima balasan. Adalah hari yang selalu ditunggu. Banyak orang yang mengatakan kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Tapi orang yang beriman tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kiamat itu digaibkan waktunya. Tapi kiamat itu benar adanya dan pasti terjadinya. Jadi orang kafir itu menunggu kiamat dengan angan-angan kosong, dengan kufur, mendustakan kebenaran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, termasuk juga mendustakan hari pembalasan. Nah, pada hari itu balasan kebaikan dan kejahatan dihadirkan, didatangkan. Sehingga setiap orang yang menyaksikan balasan kejahatannya, itu orang kafir.
fasik, munafik dan lain sebagainya, ya, itu sangat berharap agar ada jarak yang sangat jauh ya dengan hari itu. Ya. Jadi ingin dijauhkan dari yang namanya ya, hari pembalasan itu pada saat balasan amal itu diperlihatkan. Ya. Ya. Kalau sekarang mereka nggak takut, ya. Mereka nggak malu, bahkan bangga ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau nanti justru ketika balasan amal itu dihadirkan, mereka ingin agar ada jarak yang sangat jauh ya, antara hari kiamat itu dengan dirinya. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin ya, muhdara. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran. Pada hari ketika setiap jiwa, setiap orang, setiap manusia ya, yang melakukan kejahatan, ketika melihat balasan kejahatannya itu, ya, maka kejahatan dan kebaikan waktu itu dihadirkan. Ya. Wa ma amilat min su, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan dihadirkan juga. Balasan kebaikan dihadirkan, balasan kejahatan juga dihadirkan. Tapi ketika balasan kejahatan itu dihadirkan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Ya. Materinya sudah di-share ya. Silakan ke grup Babu Takwa. Ya. Jadi tawaddu ya. Dia berharap, jiwanya itu berharap ya. Lau anna bainaha ya, kalau diantaranya wa bainahu dan diantara ya, hari itu amadam ba'ida ya, ada jarak yang sangat jauh ya. Kemudian wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kamu akan ya siksanya ya. Sebab manusia itu punya sifat lupa, manusia itu punya sifat lalai, manusia itu punya sifat ceroboh ya. Maka oleh Allah ditahdzir ya. Ditahdzir itu diperingatkan, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai ceroboh terhadap satu hari di mana semua amal akan dihadirkan, baik amal baik maupun amal jahat. Jangan sampai menyesal ya, dan berharap kosong ya. Ingin dijauhkan dari hari itu ya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Kenapa Allah mengingatkan hambanya ya, agar jangan menjadi orang yang menyesal pada saat amal jahatnya itu dihadirkan. Karena Allah Maha Penyayang ya terhadap hamba-hambanya. Silakan dibuka surat Ali Imran 30. Ini suka dibaca ya oleh imam rawatib. Kemudian hari itu adalah hari yang diperingatkan Allah sebagai hari azab yang diperlihatkan dengan sangat dekat. Sangat dekat sekali ya, kepada orang-orang kafir yang mendustakannya. Dan pada itu mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya, ini sering juga dibacakan ini. Ya. Jadi orang kafir itu ketika ya, azabnya didekatkan. Ya. Jadi kalau ketika di alam kubur, ya, itu dalam tidurnya diperlihatkan neraka dan ya, azabnya yang sangat dahsyat. Tapi kemudian ketika dibangkitkan dari alam kubur, itu didekatkan azabnya tuh, dekat banget, sedekat-dekatnya, sampai kemudian mengatakan ya laitani kuntu turaba ya. Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah ya. Karena manusia itu berasal dari tanah, kemudian akan dikembalikan menjadi tanah ya. Manusia itu asalnya ya, dari tanah, kemudian dihadirkan di permukaan tanah, kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi ya, ke tanah juga,
dimakan oleh bumi jadi tanah. Minat turab ila turab. Ya. Dari tanah menjadi tanah, dari debu menjadi debu. Ini surat An-Naba ayat 40. Ya. Jadi dia berharap tidak dibangunkan dari alam tidur. Sebab ternyata ketika melihat neraka dan siksaannya, ya, walaupun dalam tidur, ya, dia ingin agar kiamat itu di-cancel. Ya. Kenapa? Karena ternyata siksa kubur yang demikian dahsyat, demikian berat, itu dibandingkan dengan siksa neraka tidak ada apa-apanya. Ya. Beda dengan orang yang beriman, dalam tidurnya diperlihatkan sorga dan kenikmatannya. Ya. Tapi kemudian dia berdoa, ya, agar kiamat itu disegerakan. Ya. Jadi di alam kubur saja sudah nikmat banget. Ya. Ya. Karena nikmat yang paling nikmat itu tidur, ya, betul kan? Dalam tidurnya mimpi indah lagi. Ya. Dia ingin agar segera dibangunkan, ya. Kemudian diperlihatkan, didekatkan dengan sorga. Ya. Kan ada, ya, wa uzlifatil jannah. Ya. Jadi sorga itu akan didekatkan. Ya. Dia ingin agar yang namanya kiamat itu disegerakan, jangan lama-lama. Ya. Nah, pada saat orang-orang yang berdosa melihat dahsyatnya azab Allah, itu sambil duduk berlutut mereka berkata, ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya, itu pada saat azab diperlihatkan kepada mereka. Ya. Apa yang mereka katakan? Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Rabb kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang, ya, membenarkan ayat-ayat Allah. Ya. Sedangkan orang kafir adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dia ingin agar dikembalikan ke dunia, tapi ini namanya tamani. Ya. Sama dengan orang yang mati syahid, ketika dimasukkan ke dalam sorga, melihat bagaimana indahnya sorga, nikmatnya sorga, dia ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian berperang, kemudian mati syahid. Ya. Kemudian berperang, mati syahid. Kenapa? Ketika melihat rahmat, ketika melihat karomah yang Allah sediakan di sorga, dia ingin bolak-balik ke dunia. Ya. Jadi jangankan orang yang soleh, ya. Ya. Jangankan orang yang salah, ya, yang banyak dosa dan maksiatnya, orang yang taat ibadah saja nggak bisa. Ya. Ya. Balik lagi ke dunia. Ya. Jadi orang yang masuk sorga tidak mau balik lagi ke dunia, kecuali orang yang mati syahid, agar syahid berulang-ulang. Ya. Ya. Demikian pula orang yang, ya, tidak beriman, orang kafir. Dia ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Ya, untuk membenarkan ayat-ayat Allah. Ya. Baik yang tertulis yaitu Al-Quran maupun yang terjadi, ya, alam semesta ini. Ini bukti tentang, ya, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Ini surat Al-An'am ayat 27, ya. Makanya kalau kita tadarus Al-Quran nanti, ya, ya, coba kita kumpulkan, ya, ayat-ayat yang di dalamnya ada kata ya laitana, ya laitani, ya wailana, ya. Itu ungkapan-ungkapan penyesalan, ya, orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan ketika diperlihatkan dan diperdengarkan, jadi bukan hanya diperlihatkan, tapi juga diperdengarkan dahsyatnya suara neraka. Ya. Baca surat Al-Mulk itu, ya. Surat apa? Neraka itu suaranya menggelegar, ya. Bukan hanya menyambar
ketika orang kafir dilemparkan ke neraka, belum nyampe ke neraka sudah disambar itu ya, dengan suara yang menggelegar ya. Maka orang yang berdosa, para pendosa, orang yang gemar bangga berbuat dosa, tidak takut dan malu lagi, sambil menundukkan kepala di hadapan Allah, mereka berkata, apa kata mereka? Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah ingatkan, jangan sampai kita mengatakan itu nanti ya, pada saat melihat dan mendengar ya, dahsyatnya suara neraka ya. Saya pernah itu jalan-jalan ke Gunung Salak ya. Dari Ciseeng jam 9 pagi udah nyampe, jalan kaki ke atas ya. Baru nyampe menjelang maghrib ya. Pas adzan maghrib itu sholat maghrib berjamaah, kemudian jamaah qashar dengan sholat isya. Waktu sholat itu suara ya, kawah Gunung Salak itu menggelegar ya. Merinding itu waktu sholat ya. Karena ini kawah ya, ini kawah, kami sholat di sini menggelegar luar biasa ya. Bisa kita bayangkan bagaimana ya, menggelegarnya suara neraka ya. Tapi kemudian qadarullah kami sepakat untuk turun ya, tidak jadi itu. Tadinya mau camping itu ya, nggak jadi turun ke bawah. Cuman qadarullah ya, takdir Allah, semua ya, yang bawa senternya mati ya, itu senternya mati. Padahal ketika dari bawah ke atas itu harus melewati jurang yang curam ya. Itu lebarnya cuma berapa ya, selebar badan kita. Lihat ke bawah tuh jurang yang sangat curam. Kita harus balik ke sana ya. Ya. Tapi kemudian baru sampai ke bawah itu jam 9 atau 10 malam itu ya. Jadi kalau berangkat lama pulangnya malah cepet, padahal tanpa baterai, tanpa senter. Orang yang di bawah dari mana katanya? Dari atas. Kok masih hidup katanya gitu ya. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya 40 anak siswa SMA meninggal di atas. Ya, karena kalau sudah maghrib, gas beracun itu turun ke bawah. Jadi mereka menghisap gas beracun. Tapi kami ya jadi masih dilindungi oleh Allah, qadarullah ya. Tanpa senter seorang pun ya, di tempat-tempat yang ada tebing yang curah ya, itu diselamatkan oleh Allah ya. Makanya yang di bawah pada kaget ya, pada kaget ya. Nah, orang yang melihat dan mendengarkan ya, menggelegarnya apa? Suara neraka, dia berkata Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat ya, melihat neraka, betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri. Wasamina, bahkan kami sudah mendengar ya, gelegarnya suara neraka ya. Farjina ya, pulangkan, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, untuk beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin ya. Jadi bukan hanya iman tapi yakin ya. Ya. Karena ada orang yang meragukan, ada orang yang mengingkari, ada ya. Tapi kemudian ketika menyaksikan ya, dahsyatnya neraka, ketika dilihat dan didengar ya, baru ngomong inna muqinun, sekarang kami yakin. Tapi tidak ada gunanya itu ya. Yauma la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum ya. Pada hari itu ya, orang yang beriman tidak ada manfaat keimanannya ya. Gitu. Tetapi ketika surga sebagai balasan amal yang terbaik diperlihatkan, jadi surga itu nikma ajrul amilin, balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beramal, maka orang-orang yang beriman yang membenarkannya ya, tentang keberadaan surga ya.
Karena ketika kita bangun tidur, ya, kita berikrar, ya, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Antal haqqu, Engkau adalah kebenaran. Wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Wa qauluka haqqun, ya, firmanmu juga benar. Wa liqa'uka haqqun, bertemu dengan Engkau juga benar. Wa jannatu, sorga itu hakun benar. Wa naru, dan neraka juga hakun benar, ya. Wa nabiyyuna hakun, dan para nabi juga benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, Muhammad juga adalah hak. Wa sa'atu hakun, dan saat kiamat itu juga benar. Di antaranya saat melihat dan menyaksikan sorga, ya. Apa yang dikatakan oleh orang yang melihat, ya, menyaksikan indahnya sorga, menyenangkannya sorga, ya laita qaumi ya'lamun. Itu, ya. Ketika sorga didekatkan, sedekat-dekatnya, belum dimasukkan, baru didekatkan. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, ya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena Allah sudah mengampuni dosaku dan telah menjadikan aku orang yang dimuliakan, ya. Jadi puncaknya karomah, ya, kemuliaan yang paling sempurna itu di sorga, ya. Jadi orang tanpa diampuni dosanya oleh Allah nggak bisa masuk sorga tuh. Setelah dosanya diampuni, maka Allah kasih karomah. Karomahnya itu apa? Sorga itu, ya. Dan itu disebutkan dalam surat Yasin, ya, ya. Ayat berapa? Ya. 26, ya. Kemudian 27, kemudian 28, 27 ya, 26 27 ya, surat Yasin, surat 36, ya. Ya. Jadi kila dikatakan kepadanya, kepada orang yang beriman, yang membenarkan sorga, ya. Ada khilil jannah, masuklah kamu ke dalam sorga. Qala, ya, kata penghuni sorga, ya laita qaumi ya'lamun, ya, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, ya. Ini namanya ilmu yakin, ya, tahu dengan yakin, ya. Karena ada, ya, ainul yakin, ya, ya, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Kita mengetahui sorga dengan meyakini sorga dengan ilmu, ya, tadi kan, ya, bahwa sorga itu benar, ya. Tapi nanti kita akan meyakini sorga dengan mata itu, ya. Dan ketika kita masuk sorga, amin, kita akan meyakini sorga dengan hak, ya. Ya. Jadi ada, ya, ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sekarang baru sampai ilmu, ya. Surga itu baru sampai ilmu, ya. Nanti akan, ya, melihat dengan mata kepala ain, ya. Ya. Baru kemudian ketika masuk, baru hakul yakin, ya. Jadi ketika melihat, penghuni surga mengatakan apa? Ya laita qaumi, ya, ya'lamu, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Inilah pentingnya kita mendapatkan maghfirah Allah, ya. Makanya Rasul tidak pernah kurang, ya, ya, beristighfar itu, ya, dari 100 kali itu. Jadi sebelum ngaji saja itu Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Belum dalam sholat kemarin sudah dijelaskan, belum di luar sholat, belum ketika menutup majlis, kafaratul majlis. Kita juga istighfar itu, ya. Kenapa? Karena tanpa mendapatkan ampunan Allah tidak mungkin kita masuk surga, ya. Baru, ya, jadi harus masuk neraka dulu. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau sudah masuk surga, wa ja'alani minal mukramin, dia Allah sudah menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.
Jadi ada mukarrom, ada mukrom itu. Ya. Ya. Kalau mukarrom itu, ya, itu dikasih rahmat, ya, sedikit-sedikit terus meningkat mukarrom tuh dikasih karomah. Ya. Ya, tiap manusia di dunia karomahnya beda-beda. Tapi kalau di sorga sekaligus itu karomahnya tuh. Ya. Sama dengan malaikat. Malaikat itu al-mukrom. Ya. Kalau manusia di dunia namanya al-mukarrom. Ya. Di sorga al-mukrom itu. Ya. Nah coba ini dijelaskan dalam surat Al-Insan itu. Ya, bagaimana ya, keberadaan sorga yang sebenarnya. Wa idza, dan apabila ra'aita kamu Muhammad sama melihat sorga itu didekatkan, ra'aita na'iman wa mulkan kabiro, ya. Ya. Niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Ya. Ya. Orang Kristen kan menyebutnya kerajaan Allah, ya. Ya. Dalam Islam itu kerajaan yang sangat besar itu apa? Sorga. Yang di dalamnya banyak sekali, ya, kenikmatan. Karena di sorga itu, ya, tempatnya bersenang-senang, ya, tempatnya bermewah-mewah, tempatnya bersantai-santai. Ya. Istirahat yang paling sempurna itu di sorga. Ya. Sampai tempat duduknya saja ada senderannya. Ya. Karena duduk yang paling enak itu nyender. Ya. Gitu. Ada nanti. Ya. Namanya aroik, ya. Alal aroiki yandurun, duduk di tempat duduk yang ada senderannya sambil menyaksikan orang kafir disiksa di neraka. Ya, yadhakun, tertawa, senang itu. Ya, senang menyaksikan orang kafir disiksa di neraka. Di mana? Di sorga itu. Ya, di sorga. Kenapa? Waktu di dunia orang kafir itu kerjanya menertawakan orang yang beriman. Ya. Al jaza min jinsil amal. Allah akan balas amal manusia itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya. Orang yang suka menghina orang, suka merendahkan orang, suka menertawakan orang, ya, itu nanti akan diperlakukan, ya, sama nanti. Ya. Bahkan ada hadis yang sahih itu. Ya. Dalam kitab Bulughul Maram, kalau manusia berbuat jahat, misalnya nyakitin orang, gitu ya, dia tidak akan mati sebelum dia mengalami hal yang sama. Hati-hati tuh. Ya. Makanya penting muhasabah. Ya. Apakah kita pernah menyakiti orang? Ya. Pernah merendahkan orang? Ya. Ya. Pernah menzalimi orang? Ya. Segera istighfar. Kemudian datangi orang itu minta maaf. Ya. Sebab nanti akan diperlakukan sama itu, ya. Nah kemudian aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabro. Ya. Ketika di sorga mereka akan dikasih pakaian berupa kain sutra yang warnanya hijau. Ya. Warnanya hijau. Ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ya. Gitu. Karena di sorga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ya. Tempatnya tinggi, bayangkan. Banyak pohon, adem banget itu. Ya. Sejuk banget. Ya. Itu perlu pakaian khusus, ya. Pakaian khusus itu. Ya. Namanya apa? Ya. Sutra. Pakaiannya sutra. Lembut, halus. Ya. Tapi kemudian di sorga itu sejuk, adem dengan pakaian itu. Ya. Kalau di neraka apa pakaiannya tuh? Pakaiannya itu cairan aspal. Ya. Coba, ya. Ada aspal mendidih, ya. Kita pakai sarung tangan dari aspal, masukin tangan kita tuh. Ya. Ya. Jadi bajunya aspal, ya. Kemudian maskernya api, bayangkan. Ya. Ya. Tapi di surga itu, ya, dikasih hidup yang mewah, diantaranya dipakaikan pakaian dari sutra berwarna hijau, ya, yang tipis dan tebal. Wa hulu asawira min fiddatin, ya, dan kemudian dikasih perhiasan, ya, perhiasan, ya.
Jadi kan raja-raja dulu itu ya, atau para pembesar itu kan tangannya ya, kemudian lehernya penuh dengan perhiasan. Bahkan mahkota raja itu bertahtakan berlian, bertahtakan intan ya. Ya. Dan itu nanti akan diberikan oleh seorang anak ya, yang hafal Quran ya, karena usaha orang tuanya. Dia akan ngasih mahkota sama orang tuanya yang satu permatanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal mahkota itu bertahtakan mutiara, intan dan berlian ya. Ya, berbahagialah kalau kita ada yang punya anak hafal 30 juz ya. Ya, luar biasa itu ya. Kemudian apa lagi? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka akan dikasih minum oleh Allah dengan minuman bukan hanya bersih ya, tapi juga higienis ya. Minuman yang tahura. Ada air tawar, ada madu, ada susu, bahkan khamar yang enak dan lezat, tidak bikin pusing dan bikin mabuk. Apa kata Allah? Ditutup ya, ketika berbicara tentang ya, balasan amal bagi orang yang beriman. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Jadi dikatakan kepada penghuni surga, inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah ya. Nanti catatan amal ya, dan kemudian tayangan video itu akan pertama mencatat niat kita. Dicatat itu ada videonya ya, tentang niat kita. Sampai ada mujahid ya, yang mati syahid, kemudian orang kaya yang dermawan, dan ulama yang rajin ya, mengajarkan Al-Quran, semuanya dimasukkan ke neraka. Bayangkan ya. Dia mujahid ya. Ya. Dia orang yang dermawan, bahkan ulama itu, tapi dimasukkan ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara niatnya ya. Dia katakan lillah, ikhlas karena Allah, tapi kata Allah kadzab, tak bohong kamu. Jadi ada detektornya tuh ya, yang mengecek kebohongan ya, gitu. Ya. Bahkan khusus untuk yang hafal Quran, faham Quran ya, kemudian ngajar di mana-mana ya, dari mulai musola sampai perusahaan-perusahaan ya, itu akan dimasukkan ke sebuah neraka yang namanya Jubul Hazan. Itu adanya di dasar neraka ya, dan dimasukkan ke dalam lubang ya. Jadi di dasar neraka saja itu kan orang-orang munafik itu ya, di tempat yang paling rendah. Tapi ada Jubul Hazan, ini khusus bagi orang yang berilmu ya, ya, punya keahlian tentang Al-Quran, tapi karena tidak ikhlas dimasukkan ke dalamnya ya. Itu niat. Yang kedua apa? Yang kedua usaha. Jadi niat saja nggak cukup, harus usaha. Setelah usaha baru diaplikasikan dalam kehidupan sehari, amal. Ya, itu akan. Kemudian dampak dari amal itu asar. Ya. Jadi silakan baca surat Yasin itu. Ya. Ya. Surat Yasin itu tidak hanya mencatat amal kita, tapi juga mencatat dampak asar daripada amal kita. Ya. Bagaimana kalau kita berbuat zalim? Jadi pejabat korupsi, apa tuh dampaknya tuh? Ya. Dampaknya luar biasa. Jadi bukan hanya korupsinya saja yang dicatat oleh Allah, tapi dampaknya. Ya. Indonesia yang kaya raya, tapi ternyata ya, rakyatnya lebih banyak yang miskin daripada yang kayanya. Yang kaya bisa dihitung dengan jari itu. Ya, itu dampak daripada korupsi. Belum yang tidak amanah ketika dikasih jabatan. Itu dampaknya bukan hanya ya apa tadi amalnya, dampaknya juga akan dicatat oleh Allah. Makanya inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?